Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pendidikan Pancasila oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas A. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haking MSI dan Bapak Kajamal Syabian SPD. Yang kami hormati asisten dosen sebagai tim pembimbing dan fasilitator, abang dan kakak senior dari Fakultas Ilmu Sosial. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, Hamida, Vindi Triananda, Aris Wijaya, dan Mendawati, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkan saya atau kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh pembawa acara dengan saya Ronaldo Zahid Dan saya Dastri Emanalu. Yang kedua adalah penampilan proyek mata kuliah pendidikan Pancasila oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Akuntansi kelompok 2 yang berjudul Indismor Adil. Indismor yaitu adil, intoleransi, disintegrasi, kurangnya moral. Dengan penampilan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Yang ketiga adalah penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri tentang materi presentasi dari panel 1 dan panel 2. Selanjutnya adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri oleh tim panel 1 dan panel 2. Yang keenam adalah klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan panel 2. Ketujuh adalah penampilan selingan atau hiburan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Akuntansi kelompok 2 yang berupa musikalisasi puisi yaitu Kami Indonesia. Yang ke-8 adalah penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja. Yang ke-9 adalah pertanyaan diajukan dewan juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Yang selanjutnya, jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri oleh tim panel 3 dan 4. Yang selanjutnya, klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Yang selanjutnya, pertanyaan yang diajukan dari audiens. Yang selanjutnya, jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari audiens. Yang selanjutnya adalah penutup. Selanjutnya adalah sesi foto bersama seluruh mahasiswa atau anggota kelompok bersama dosen, dewan juri, asisten dosen, dan tim pembimbing. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mohon keridhaan-Nya. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah pendidikan Pancasila oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Pendidikan Akuntansi kelas A kelompok 2 mengenai Indismor Mus Adil, yang akan dimulai dengan pembukaan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Kepada tim mahasiswa kelompok 2 kelas A jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, kami persilakan memasuki ruangan. Selamat pagi kami ucapkan kepada kita semua. Kami dari kelompok 2 jurusan Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A tahun 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan akan menampilkan proyek citizen kami. Sebelum kami menampilkan proyek citizen kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Alda Almira, saya berasal dari Tanjung Balai. Saya dari tim panel 1
1. Saya Lasmalia Sinota, asal Sidikalang, saya dari tim panel 2. Saya Karen Seruri, asal dari Perbohongan, saya dari tim panel 1. Saya Keisha Kristina, asal dari Duri, saya dari tim panel 3. Saya Faiman Joshua Lumban Gaul, asal dari Asahan, saya tim dari panel 3. Saya Kristina Kusina Ribun, asal Kabanjahe, dari tim panel 2. Saya Hendika Megada Putri, asal dari Kota Medan. Saya Farah Cynthia, asal dari Medan, tim panel 4. Saya Agnes Miranda, asal Kota Medan. Saya Samak Sitohang, asal dari Dairi, tim dari panel 4. Baiklah, setelah kami sudah selesai memperkenalkan diri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengaku Bapak Dr. Andis Halking MSI dan kepada asisten dosen Bapak Azamal Siagian SPD, kepada para tim Dewan Juri, kepada para supervisor, kakak pembimbing dan teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim. Siswa kelompok 2 kelas A jurusan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi, dan silakan masuk ke ruangan untuk menampilkan hasil IELTS-nya. Kami akan menampilkan jadwal kami. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, go. Pendidikan akuntansi A, kelompok 2 Universitas Negeri Medan, menjunjung tinggi Pancasila. 1, 2, 3, go. Kita bisa, kita pasti bisa laksanakan nilai Pancasila. Kita bisa, generasi muda bersatu bersama, saling berdampingan, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa, ewa eo wa ewa eo wa ewa eo wa ewa eo. Hey yang korang yang ko aronawa kombe. Hey yang korang yang ko aronawa kombe. Kami dari panel 1 menjelaskan permasalahan. Kami dari panel 2 menjelaskan undang-undang. Kami dari Selingan siap untuk menghibur Anda. Kami dari panel 3 menjelaskan pijakan kelas. Kami dari panel 4 menjelaskan rencana kerja. Hey yang korang yang ko aronawa kombe. Hey yang korang yang ko aronawa kombe. Kelompok 2. Pasti
penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan tindakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2, kami persilakan memasuki ruangan. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan panel 1 tentang permasalahan yang ada. Di sini pada permasalahan yang pertama, kami mengambil adalah sikap intoleransi, di mana dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, sikap intoleransi sangatlah diperlukan. Namun, dari yang terjadi pada zaman sekarang ini dan kita lihat pada lingkungan sekitar, sikap intoleransi sangatlah kurang dari tidak kepeduliannya masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan sikap egoisme yang ada. Di sini dalam contoh gambar yang kami ambil, yaitu terjadinya peperangan antara individu kelompok masyarakat golongan yang satu dengan kelompok masyarakat golongan 2. Maka di sini kami ambil adalah tidak intoleransinya antara sesama masyarakat dan pengelompokan golongan yang ada. Lalu ada pun masalah yang kedua, yaitu adalah menurunnya tingkat moral yang dimiliki generasi muda. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, baik teknologi maupun tren-tren yang ada, dapat kita ketahui adalah generasi muda sekarang lalu mengikuti tren-tren yang ada. Karena jika kita lihat pada generasi zaman muda yang dahulu, seperti ibu-ibu, bapak-bapak kita, mereka masih menjunjung tinggi nilai moral yang ada, seperti dalam segi berpakaian. Namun jika kita lihat pada masa sekarang, generasi muda masih mengikuti tren-tren seperti tren-tren ala Korea. Lalu yang ketiga itu adalah adanya disintegrasi di antara masyarakat. Perbedaan merupakan suatu hal yang sangat lazim. Namun di sini perbedaan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengelompokan yang ada. Contohnya di sini kami ambil adalah antara pengelompokan si kaya dan si miskin. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Ferani Sururi. Terima kasih kepada rekan saya Algar Miras. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Yaitu permasalahan yang keempat, yaitu kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan. Di sini di dalam masyarakat sering mengambil kebijakan sendiri, tidak adanya musyawarah. Nah, jadi dalam musyawarah sangat penting untuk menentukan kebijakan yang dapat disepakati oleh dan disetujui dan dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, jadi dalam gambar ini kita akan melakukan musyawarah terhadap mengambil kebijakan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat yang bernegara, kita harus mengambil kebijakan dalam melakukannya bermusyawarah terlebih dahulu dan bisa memutuskan kebijakannya masing-masing. Selanjutnya itu permasalahan yang kelima, adanya perlakuan tidak adil dalam kondisi tertentu. Nah, seperti di sini, seperti gambar di sini, yaitu ada anak kecil yang dibully. Di sini tidak adanya keadilan, sepertinya perbedaan kondisi tertentu. Nah, di sini baik di sini ada anak kecil yang mendapatkan latar belakang. Jadi dia dibully seperti mereka yang memiliki kondisi yang membedakan dirinya dengan orang lain. Terima kasih. Saya serahkan kepada panel kedua. Terima kasih kepada tim panel 1. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kebijakan publik atau undang-undang. Nah, di dalam sila yang pertama tentang sikap intoleransi, di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal yang 29 ayat yang pertama, negara berkewajiban untuk melindungi setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh setiap orang. Dan yang selanjutnya itu di sila yang kedua, kurangnya moral generasi muda. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bagi bangsa. Dan yang selanjutnya itu disintegrasi. Di dalam undang-undang ini di dalam disintegrasi ini menyatakan bahwa adanya perbedaan. Di dalam undang-undang menyatakan bahwa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang terdapat itu bahwa mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia. Dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Rasmaria. Terima kasih rekan saya, Christine Novita. Saya akan melanjutkan dari panel kedua. Yang keempat itu adalah kurangnya musyawarah dalam menentukan kebijakan. Undang-undang yang mengatur permasalahan itu yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang itu dapat menyampaikan pendapatnya karena setiap orang itu menyampaikan pendapatnya itu merupakan suatu hak asasi manusia yang di dalam jaminannya itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hak universal hak asasi manusia. Yang selanjutnya itu dalam undang-undang ini dijelaskan juga bahwa dalam membangun negara demokrasi haruslah menciptakan sebuah adanya suasana yang nyaman dan tertib. Yang selanjutnya pada undang-undang ini dijelaskan juga bahwa dalam untuk menyampaikan pendapatnya menyampaikan pendapat merupakan suatu tuntutan untuk sebagai warga negara yang bertata negara, berkebangsaan dan kemanusiaan. Yang selanjutnya itu adalah perlakuan tidak adil. Undang-undang yang mengatur ini adalah pasal 28J Undang-Undang 1945. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa dalam menyampaikan hak dan kebebasannya bahwa setiap individu itu harus tunduk kepada pembatasan yang tercantum dalam undang-undang dan yang telah ditetapkan dan harus mempertimbangkan moral-moral dan nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban dunia dan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Demikian dari panel 1 dan panel 2, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyek citizennya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang akan diajukan Dewan Juri tentang materi presentase tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan hormat. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya juri tim panel 1 ingin menanyakan sebelumnya judul kalian ini termasuk panjang ya. In this more mus adil, intoleransi, disintegrasi, kurang moral, musyawarah dan ketidakadilan. Panjang ya. Jadi di sini kan panel 1 banyak ya, mencakup 5 aspek nih, adanya sikap toleransi, menurunnya tingkat moral yang dimiliki, adanya disintegrasi, baru kurangnya musyawarah, adanya perlakuan tidak adil gitu kan. Jadi yang ini saya tanyakan di sini, apa masalah yang belum terrealisasi di desa Tanjung Rojo, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dan masalah apa yang paling menonjol di desa tersebut selama kalian melakukan riset di desa tersebut? Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewan Juri dan kepada tim panel 1 dan panel 2. Silakan untuk menjawab. Panel 1 untuk menjawab pertanyaan dari tim Dewan Juri. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini dari panel 1 akan menjawab pertanyaan dari panel Dewan Juri. Yang pertama itu adalah masalah apa yang belum terrealisasi di desa tersebut. Di sini, menurut kami, masalah yang belum terrealisasi yaitu adalah yang 4, kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan. Di mana di sini pemerintah desa dan masyarakat sekitar masih sangat minim dalam berkomunikasi. Misalnya dalam penentuan kebijakan, misal dalam pengambilan keputusan suatu keputusan, misal pembuatan dana bantuan, misalnya pemerintah desa ini
tidak menghitung masyarakat tersebut dengan baik, dan mereka hanya fokus kepada pemerintahan mereka saja. Mereka kurang melakukan musyawarah dalam menentukan mana yang masyarakat yang betul-betul kurang mampu dan mana masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Lalu selanjutnya masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering terjadi di desa tersebut yaitu adalah menurunnya tingkat moral yang dimiliki generasi muda. Nah, dari hasil penelitian kami yang ada di desa tersebut, kami melihat masih banyak kaum remaja-remaja yang kurangnya moral mereka. Misalnya ketika kami memberikan misalnya pertanyaan kepada mereka, mereka menyambut kami dengan kurang sopan, misalnya seperti itu, Kak. Lalu misalnya dalam cara segi berpakaian, kami melihat seperti anak-anak SMA maupun SMP di sana, mereka mengikuti perkembangan zaman atau pergaulan yang ada sekarang ini. Seperti kita lihat seperti rosepan yang sangat ketat, baru baju yang sangat rendah, seperti itu, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim panel 1 dan kami serahkan kepada tim Dewan Juri. Baiklah, sepintas aja ya. Mungkin bisa dijawab oleh rekannya sebelahnya. Jika masalah yang belum terrealisasi dan yang paling menonjol adalah kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan dan menurutnya tingkat moral yang dimiliki generasi muda, kenapa nggak dua masalah ini aja yang diangkat? Kenapa mesti yang diangkat pertama sikap intoleransi? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh rekannya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Di sini saya akan menjawab. Di sini kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan, dalam nilai pemahaman terhadap nilainya sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Di sini kami mengambil nilai pemahaman itu sangat kurang 0,5%, sehingga kami mengambil masalah kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan. Nah, sehingga kami mengambil pengangkatan kurangnya musyawarah dalam penentuan kebijakan, sehingga masyarakat tersebut kurangnya tidak ada musyawarah dalam mengambil kebijakan. Sebenarnya udah itu aja kan? Udah banyak jawaban ya? Baik, saya di sini akan menambahi jawaban dari rekan saya Frenzy Nurin. Di sini maksudnya kenapa kami tidak mengambil dua masalah tersebut dan kenapa kami mengambil dari 5 masalah ini. Dapat kita ketahui dari penelitian kami sebelumnya, dari beberapa macam sila pertama yang kami ambil dari kami teliti. Kami dari penelitian kami itu dapat kami lihat yang pertama itu sikap intoleransi. Walaupun di sini yang paling menonjol itu adalah kurangnya musyawarah dan kurangnya tingkat moral, tapi di dalam sikap intoleransi ini masih ada beberapa masyarakat yang kurang toleransi dalam masyarakat tersebut. Maka kami ambil permasalahan tersebut. Karena menurut kami, jika kami hanya mengambil dua ini, maka kami tidak mengapakan kelima silanya. Jadi kami lebih patutnya ke dalam satu sila, ke dalam satu permasalahan. Dan seperti itu, Kak. Dan masalah ketiga dan keempat itu kelima pun seperti itu, masih ada beberapa namun tidak semuanya. Maka kami ambil permasalahan tersebut. Namun yang paling saya bilang tadi, yang paling apa itulah yang ke dalam permasalahan 4 dan permasalahan 2. Oke, baiklah, mengingat waktu, saya sebagai tim juri panel 1 menerima jawaban dari tim panel 1. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim Dewan Juri dan tim panel 1 yang telah menjawab, dan kepada tim Dewan Juri kami persilakan untuk bertanya dalam panel 2. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya juri dari tim panel 2 yang bertanya kepada tim panel 2. Berdasarkan hasil penelitian kelompok 2 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, juri baru mau bertanya, kebijakan atau peraturan apa yang sudah dibuat pemerintahan desa atau kepala desa di Desa Tanjung Rejo itu dalam mewujudkan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di desa tersebut, selain dari peraturan undang-undangan dan peraturan pusat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada
kebijakan alternatif pada presentasi panel 2. Selanjutnya, kami persilakan kepada tim panel 2 untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 2 kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari juri. Peraturan apa yang dibuat oleh kepala desa? Dapat kita ketahui bahwa yang kami teliti itu selama kami riset, kami meneliti bahwa sebenarnya sudah ada peraturan yang dibuat, akan tetapi masyarakat yang di dalamnya belum menerapkan sepenuhnya. Oke, terima kasih. Kalau memang kalian sudah tahu kebijakannya, apa kebijakannya, dan mengapa masyarakat dan kebijakan yang sudah dilakukan itu seperti apa? Terima kasih Bu Juri. Saya akan menjawabnya lagi. Di sila yang kelima, sila yang kedua tentang kurangnya moral generasi muda. Nah, sebenarnya setiap sekolah-sekolah itu sudah mengarahkan kepada setiap siswa agar tidak berpakaian ketat dan sebagainya. Tetapi siswa-siswa tersebut melanggar. Dari hasil penelitian kami melakukan penelitian itu, kami mengambil permasalahan itu kan dari kami kemarin dari sila yang kedua itu yaitu kurangnya moral generasi muda. Dari hasil analisis data yang kami temukan bahwa ada masih beberapa sebagian kecil moral generasi mudanya yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat. Saya kembalikan pada moderator. Sekian dari jawaban dari tim panel kedua, kami persilakan kepada tim Dewan Juri. Terima kasih jawabannya kepada panel 2. Selanjutnya terima kasih kepada Dewan Juri dan tim panel 1 dan panel 2 yang telah memberikan pertanyaan dan jawaban. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim mahasiswa kelompok 2 kelas A jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami. Ya, terima kasih kepada panel 1 dan panel 2 atas jawabannya. Beri aplausnya. Tidak kalah ya dengan jurusan PPKN, semangat kalian ini ya. Kami sangat antusias dengan kalian. Nah, dari pemaparan panel 1 dan panel 2 dan kemudian jawabannya yang kami terima sebagai Dewan Juri. Dan saya kembali kepada ya. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sebenarnya panel 1 dan panel 2 ini sudah cukup bagus mengenai permasalahan yang diangkat dari panel 1. Dia berkaitan dengan Pancasila. Permasalahannya yaitu pertama adanya disintegrasi. Yang pertama tadi intoleransi sesuai dengan sila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada kurangnya moral, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan seharusnya kita beradab tetapi malah tidak beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia, masalahnya disintegrasi. Yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Jadi di sini sangat relevan antara masalah yang diangkat dari kelompok 1 dan panel 2. Panel 2 membahas mengenai kebijakannya. Seharusnya kita mengikuti apa yang ada di dalam Pancasila, tetapi nyatanya di sini timbul permasalahan bahwasannya itu tidak diterapkan lagi. Hanya saja tadi dari panel 1 dan panel 2
cara penyampaiannya kurang terlatih, mungkin karena grogi ya, tapi sejauh ini dari panel 1 dan panel 2 sudah cukup bagus. Berikan tepuk tangan untuk panel 1 dan panel 2. Saya kembalikan yang lain. Terima kasih kepada kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Kepada tim panel 1 kami juga kami persilakan. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 2 kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, yaitu berupa musikalisasi puisi yang berjudul Kami Indonesia. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Hei saudaraku, kami Indonesia. Bukan karena takdirku, tapi saya Katolik, saya Kristen, dan saya Muslim. Kami Indonesia. Kehadiranku tidak pernah menentangmu. Tanah ini diizinkan diinjak oleh perbedaan kebudayaan, perbedaan warna kulit, dan perbedaan kepercayaan. Maka jangan rekat aku dengan pemaksaan, tapi rekat aku dengan rasa. Saya menolak untuk diam. Ketidakadilan yang dibiasakan, perlakuan yang dibedakan, itu tidak pernah dibenarkan. Wahai individu-individu congkak, tunjukkan wajahmu yang merasa setara dengan Tuhan. Ayo bangun. Kau dengar suaranya itu? Di mana kaum mayoritas bertemu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Kami Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penampilan kelas selingan atau hiburan tim mahasiswa kelompok 2 kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4, kami persilahkan memasuki ruangan. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Kami persilahkan untuk menyampaikan hasil dari proyek studinya. Kepada tim panel 3 dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari panel 3 akan menjelaskan mengenai kebijakan kelas. Di sini panel 1 dan panel 2 telah menjelaskan mengenai permasalahan dan undang-undang yang dibicarakan untuk mengatasi tentang masalah tersebut. Nah, di sini ada pun kebijakan kelas yang kami ambil mengenai sila pertama, yaitu sila intoleransi antar umat. Itu yang pertama, lebih menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai sesama umat manusia harus saling peduli. Kita diciptakan untuk saling memiliki rasa kasih sayang, dikarenakan kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk
Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa solidaritas antar umat. Kita sebagai makhluk sosial sangat perlu untuk merangkul antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, sikap ketidakpedulian itu harus diberantas melalui dengan sikap kepedulian dan meningkatkan solidaritas antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai menurunnya tingkat moral yang dimiliki oleh generasi muda. Adapun kebijakan kelas yang kami ambil yang pertama itu adalah penanaman moral baik diawali dari dorongan atau arahan dari keluarga. Seorang anak itu dibimbing oleh keluarga terlebih dahulu, kemudian dia akan belajar secara mandiri di lingkungan masyarakatnya. Keluarga merupakan faktor utama yang membentuk kepribadian seorang anak. Jikalau keluarga yang pertama itu adalah penanaman moral baik dari dorongan keluarga. Keluarga merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh untuk mendorong moral dan kepribadian seorang anak. Seorang anak dibimbing mulai dari dia kecil hingga dia dewasa. Kemudian yang kedua adalah penanaman norma-norma Pancasila terhadap anak-anak sejak usia dini. Sebelumnya yang telah saya sampaikan bahwa seorang anak dibimbing dan didorong oleh orang tuanya mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Maka perlunya penanaman nilai-nilai kebaikan mengenai norma-norma dan sila-sila Pancasila terhadap seorang anak dari dorongan orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu dari segi pendidikan. Sekolah sebaiknya melakukan kebijakan dan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang dapat mempertahankan tingkat moral yang baik. Nah, pendidikan di sekolah, tingkat satuan pendidikan merupakan faktor utama yang sangat penting untuk mendidik generasi muda saat ini. Sekolah merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk membentuk ilmu pengetahuan kepribadian serta moral seorang anak. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya terjadinya disintegrasi antar masyarakat. Adapun kebijakan kelas yang kami ambil yang pertama itu adalah menumbuhkan sikap saling menghargai antara perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua menanamkan di dalam hati bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang menyatukan. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan rasa saling membutuhkan. Yang keempat menumbuhkan harmonisasi antar masyarakat. Disintegrasi merupakan perilaku yang tidak baik yang harus dimusnahkan dari lingkungan masyarakat. Kita sebagai manusia harus saling merangkul satu antara dengan yang lain. Kita tidak boleh mengelompok-kelompokkan dengan kelompok satu dengan golongan satu dan dengan golongan yang lain. Kita harus saling merangkul antara satu dengan yang lain, di mana karena perbedaan ini sangat tidak baik untuk diterapkan. Sebagai umat manusia, kita memiliki derajat dan tingkat yang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu harus kita rangkul dan harus kita ayomi antara satu dengan yang lain agar tidak terjadinya perpecahan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan mengenai kebijakan kelas nilai keempat. Nilai keempat yang tadi telah dijelaskan pada satu bahwa adanya kurangnya musyawarah dalam menentukan kebijakan. Maka kebijakan kelas yang kami ambil di sini, yang pertama menjadi tinggi nilai demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi itu terbentuk bahwa untuk kita, oleh kita, dan dari kita. Maka itu untuk mengurangi musyawarah ini agar dijadikan musyawarah sebagai penentu kebijakan, kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang kedua itu menumbuhkan sikap menerima pendapat dan aspirasi orang lain dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Seperti kita ketahui, sikap yang baik itu adalah mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Untuk menjadikan musyawarah itu sebagai tempat untuk menentukan kebijakan yang terjadi, maka kita setiap individu masing-masing harus mampu menerima pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut tidak kita setujui dalam benak hati kita. Permasalahan yang terakhir itu adalah tentang adanya perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Maka di sini kami mengambil kebijakan kelas. Yang pertama itu adalah mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan para anak-anak yang memiliki kondisi tertentu. Nah, kami mengambil kebijakan kelas ini adalah untuk mengangkat derajat-derajat para anak-anak yang memiliki kondisi tertentu. Dengan mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan, dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, otomatis mereka akan semakin terpandang, dan orang lain yang memandang mereka remeh akan memandang mereka semakin lebih tinggi. Kebijakan kelas yang kedua adalah menanamkan sikap saling mengasihi kepada sesama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagai manusia insan ciptaan Tuhan, seharusnya kita memiliki sikap yang saling mengasihi. Apapun perbedaan yang kita miliki, apabila seseorang yang di sekitar kita memiliki kondisi tertentu yang mungkin tidak kita miliki, kita harus dapat mengasihi mereka, kita harus dapat mengayomi mereka, kita harus dapat bergumul dengan mereka. Sekian dari penjelasan panel 3 tentang kebijakan kelas. Saya serahkan kepada panel 4. Terima kasih kepada panel 3. Selanjutnya kita masuk kepada panel 4. Panel 4
4 yang pertama itu, yang sila pertama itu rencana kerjanya membentuk suatu badan atau kepanitiaan yang mengurusi tentang permasalahan yang ada. Nah, badan atau kepanitiaan inilah yang ikut lebih menumbuhkan sikap kepedulian terhadap masyarakat. Badan inilah atau kepanitiaan inilah yang mengarahkan masyarakat untuk ikut bertoleransi kepada masyarakat yang lain. Masalahnya yang seperti masalah yang kecelakaan, pertengkaran, dan musibah lainnya. Dan masuk kita kepada sila kedua. Sila kedua yang pertama itu kurangnya moral terhadap generasi muda. Rencana kerja yang pertama itu mengadakan pagelaran puppet show yang bertemakan bagaimana hubungan orang tua dalam meningkatkan moral anak yang sudah mulai menurun. Nah, kita ketahui moral anak-anak di situ kurang karena adanya teknologi yang mewadahi mereka juga. Pagelaran ini, puppet show ini dilakukan agar adanya sugesti terhadap anak dan orang tua. Karena adanya sugesti, mereka akan merasa bahwa moral itu penting dengan cara puppet show membuat visual terhadap masyarakat tersebut. Makanya dalam hal ini puppet show ini diharapkan dikunjungi oleh orang tua dan anak-anaknya. Dan yang kedua, membuat slogan kalimat yang mendorong moral di setiap kelas, misalnya 3S, senyum, sapa, salam. Nah, kalau kita jumpa anak-anak muda sekarang itu harus mengapain senyum, sapa, salam, itu karena biar adanya moral dan kekerabatan kita antar manusia. Dan yang kedua, memberikan pengarahan tiap pagi di lapangan sebelum memasuki kelas dengan tetap meningkatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan dari generasi muda agar nilai-nilai Pancasila menurun kepada generasi mereka selanjutnya. Memberikan pengarahan ini sama seperti juga sugesti agar mereka juga mengingat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengingatkan guru untuk memberitahukan bahwa tiap pagi sebelum belajar harus berdua menyanyikan lagu nasional. Dalam menyanyikan lagu nasional, jika kita menyanyikan lagu nasional, pasti ada rasa ingin ikut membantu nasional tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada sila ketiga. Bentuk rencana kerja yang kami lakukan, yang kami sarankan di dalam sila ketiga yaitu mengadakan gotong royong setiap minggunya, dan bagi yang tidak mau hadir dalam gotong royong tersebut akan diberikan denda sebesar 50.000. Seperti kita ketahui, bentuk melalui gotong royong rasa persatuan atau kebersamaan itu dapat terbentuk. Di sini dengan adanya kegiatan royong yang dilakukan di desa setiap minggunya, maka masyarakat akan lebih terajak untuk saling berkumpul, berinteraksi satu sama lain. Di samping itu ada juga kami akan dilaksanakan pemberian denda sebanyak 50.000. Hal ini dilakukan agar bagi masyarakat yang memiliki rasa individualisme tinggi, mereka akan berpikir lebih lagi agar jika dilakukan kegiatan royong. Selanjutnya bentuk rencana kerja yang kedua yaitu dengan mengadakan pertemuan, dan di situ akan dilaksanakan makan bersama, di mana makanan yang dibawanya itu disediakan dari rumah masing-masing. Hal ini juga dilakukan agar setiap warga masyarakat yang di situ dapat lebih menumbuhkan lagi rasa kebersamaan, rasa persatuan di tengah kehidupan berbangsa bernegara, terutama di dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya pada sila keempat, bentuk rencana kerja yang kami lakukan pada sila keempat yaitu mengadakan forum antara pemerintah dan masyarakat. Di sini kami mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah forum diskusi di mana pada forum ini masyarakat akan. Demikianlah hasil penjelasan kami daripada panel 4. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 3 dan tim panel 4. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya dan rekan saya. Saya sebagai Dewan Juri panel 3 ya. Terima kasih kepada panel 3 atas pemaparannya, sangat bagus sekali ya. Beri apusnya. Nah, jadi di sini saya memberikan pertanyaan kepada kalian ya, mengenai kebijakan kelas yang kalian buat. Nah, dari kebijakan kelas yang kalian buat, apa yang paling memungkinkan jika kebijakan kelas kalian tersebut dilaksanakan, dan jika kebijakan kalian ini tidak berjalan dengan baik, apa yang kalian lakukan? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim Dewan Juri atas pertanyaannya, dan kami silakan kepada tim panel 3 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi di sini yang memungkinkan akan terjadi, yang kami ambil prioritasnya adalah mengenai tentang masalah terjadinya disintegrasi antar masyarakat. Jadi di sini kebijakan yang kelas yang kami ambil bahwa menemukan sikap saling menghargai atas perbedaan yang ada, dan juga menanamkan rasa saling membutuhkan, menemukan harmonisasi antar masyarakat. Menurut kami hal itu kemungkinan akan terjadi dikarenakan dari kebijakan kelas yang kami laksanakan, pengimplementasiannya berupa gotong royong dan juga berkumpulan bersama dengan membawa berbagai. Membuat itu seperti brosur yang menarik. Jadi mungkin masyarakat di situ kurang menyukai tentang paket show, tapi dengan adanya brosur yang menarik tentang adanya apa sih yang isinya itu, misalnya dalam brosur itu ada sertifikat, itu bisa biasanya kan seminar ada gitu, makanya ada sertifikat, memang jadinya datang. Nah, itu juga yang kita lakukan dalam puppet show, seperti adanya kita ingin kayak lucky draw gitu. Jadi masyarakat di situ akan datang ke dalam puppet show, dan mereka akan sugesti selanjutnya akan ditambahi oleh rekan saya. Karena saya akan menambah jawaban dari rekan saya. Hal yang paling memungkinkan lagi adalah pada saat pertunjukan. Seperti kita ketahui bahwa puppet show itu masih dalam lingkup tradisional, tapi biar acara yang diberikannya itu dalam bentuk tradisional, tapi kita bisa mendekornya itu secara modern seperti sekarang ini. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu mereka aktif dalam sosial media. Dengan adanya bentuk dekorasi daripada penampilan dari puppet show yang akan dilaksanakan, maka generasi muda itu akan lebih berinisiatif lagi untuk datang kepada acara itu. Saya bisa berikan salah satu contohnya dari kalangan muda kita sekarang. Jika ada pertunjukan wayang, di dalam pertunjukan itu jika dekorasi atau hal-hal yang dipertunjukkan itu adalah hal-hal yang tradisional, mungkin dari kaum muda sendiri kita hanya pertunjukan wayang. Tetapi kalau dari segi dekorasinya kita bikin dari hal-hal yang lebih menarik lagi, seperti menampilkan bentuk daripada slogan-slogan, tapi slogan-slogannya itu dihiasi dengan hal-hal yang lebih modern sehingga cocok untuk foto Instagram kayak gitu. Kan masyarakat itu atau generasi muda itu akan lebih ada di sana kegiatan gini, contoh untuk Instagram. Pertama memang tujuannya hanya untuk posting di Instagram, tapi secara otomatis mereka juga akan ikut serta dalam kegiatan itu. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 4 yang telah menjawab pada Dewan Juri. Bagaimana akan jawaban dari tim panel 3? Baik, menurut saya antara ide dengan jawabannya itu sangat relevan, sangat menarik untuk diterapkan nantinya. Saya kira panel 4 sangat menguasai materi yang telah disediakan. Beri tepuk tangan untuk panel 4. Saya kira itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Telah kita laksanakan, dan tibalah
kita pada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berhadir pada acara hari ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila mahasiswa kelompok 2 kelas A jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kepada Bapak Dr. Randy Salkeng MSc dan Bapak Ajamal Syagian SPD serta seluruh tim asistensi dosen sebagai tim pembimbing dan fasilitator, abang dan kakak senior dari FIS yang telah bersedia membimbing dan memotivasi rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok tampil ke depan. Sekian dari kami selaku MC dan moderator undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dari kami. Mari kita sambut kelompok dan kelas 2 kelompok pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi.